Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi perilaku menyimpang. Kelompok kami beranggotakan Karin Angelin Kawani, Muhammad Bayhaqi Asmi, Nela Syakira, Noval Sayidina Syafira Wina Abdillah, dan saya sendiri Teresa Grisita Antoni. Poin-poin yang akan kami bahas dalam materi perilaku menyimpang ini adalah teori perilaku menyimpang, faktor perilaku menyimpang, jenis perilaku menyimpang, jenis kriminalitas, dan bentuk perilaku menyimpang. Perkenalkan semuanya, saya Nela Syakira dari kelas 11 IPS 2 akan menerangkan terkait teori perilaku menyimpang. Sebagaimana diterangkan dalam modul antropologi terbitan Kemdikbud pada tahun 2017, berikut 4 substansi teori yang menerangkan penyebab perilaku menyimpang. Yang pertama ada teori differential association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland yang menjelaskan bahwa penyimpangan bersumber dari pergaulan dengan sekelompok orang yang telah menyimpang. Penyimpangan ini diperoleh melalui proses alih budaya atau cultural transmission. Melalui proses ini, seseorang mempelajari suatu subkebudayaan menyimpang atau deviant subculture. Adapun sumber penyimpangan dalam teori Sutherland adalah keluarga, teman sebaya, lingkungan hunian, subkultur, bahkan di penjara. Jadi pergaulan yang tidak baik itu tidak hanya bersumber dari teman saja ya. Contohnya ada perilaku siswa yang suka bolos sekolah. Perilaku tersebut dipelajarinya dengan melakukan pergaulan dengan orang-orang yang sering bolos sekolah. Jadi dia kayak ngikutin gitu. Selanjutnya, yang kedua adalah teori labeling yang dikemukakan oleh Edwin M. Lemert. Menurut teori ini, seseorang menjadi penyimpang karena proses labeling yang diberikan masyarakat kepadanya. Maksudnya, pemberian julukan atau cap yang biasanya negatif kepada seseorang yang telah melakukan penyimpangan primer atau primary deviation. Lalu tanggapan si pelaku penyimpangan terhadap cap tersebut itu mengidentifikasikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi lagi penyimpangannya sehingga terjadi dengan penyimpangan sekunder atau secondary deviation. Lewat teori labeling juga, Lemert memperkenalkan konsep penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer ialah pengalaman yang terhubung dengan perilaku yang terbuka, adapun penyimpangan sekunder adalah peran yang diciptakan untuk menangani kecaman masyarakat terhadap perilaku. Contohnya adalah labeling pencuri, labeling penipu, pemerkosa, dan lain-lain. Teori yang ketiga adalah teori fungsi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Ia mengemukakan bahwa kesadaran moral setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berlainan seperti faktor keturunan, faktor lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, dalam suatu masyarakat, orang yang berwatak jahat pasti selalu ada dan kejahatannya pun pasti akan selalu ada. Durkheim bahkan berpandangan bahwa kejahatan perlu bagi masyarakat, karena dengan adanya kejahatan, maka moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Teori terakhir dalam modul antropologi yang diterbitkan oleh Kemdikbud adalah teori anomi yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Ia berpendapat bahwa penyimpangan merupakan akibat dari berbagai ketegangan dalam struktur sosial. Perilaku menyimpang terjadi sebab adanya ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Merton juga berpendapat struktur sosial dapat menghasilkan tekanan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan. Contohnya ada korupsi EKTP yang berjalan di Indonesia. Selain 4 teori dalam modul antropologi terbitan Kemdikbud pada tahun 2017 tersebut, ada satu lagi teori yang dikemukakan dari salah satu ahli sosiologi yaitu Karl Marx dengan teori konflik. Menurut teori ini, kejahatan terkait erat dengan perkembangan kapitalisme, sehingga perilaku menyimpang diciptakan oleh kelompok-kelompok berkuasa dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Pandangan ini juga mengatakan bahwa hukum merupakan cerminan kepentingan kelas yang berkuasa dan sistem peradilan pidana mencerminkan nilai dan kepentingan mereka. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambung satu sama lain. Contohnya adalah
Orang miskin untuk naik kelas melakukan tindakan kriminalitas, sedangkan orang kaya bertahan untuk memperluaskan jaringan usahanya agar bisa bertahan dalam kekayaan. Yang pertama ada faktor-faktor perilaku menyimpang. Terdapat dua faktor yang dapat mendorong seorang individu untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Yang pertama ada faktor internal, penyebab terjadinya perilaku menyimpang yang berasal dari seorang individu itu sendiri. Faktor ini dapat disebabkan karena seseorang yang mengalami kegangguan kejiwaan, gangguan emosional, hingga religiusitas yang rendah. Individu yang memiliki gangguan kejiwaan dan pengendalian emosi yang kurang tentu tidak dapat memikirkan tindakan terbaik sebagai solusi permasalahannya. Terlebih jika tingkat religiusitas mereka yang kurang. Segala bentuk tindakan tanpa memperhatikan aturan agama seperti mabuk-mabukan dan aktivitas buruk lainnya pun akan dilakukan tanpa berpikir panjang. Yang kedua ada faktor eksternal. Penyebab ini murni berasal dari luar individu yang melakukan perilaku menyimpang, mulai dari keluarga yang hancur, menerima pendidikan yang salah kaprah, lingkungan yang buruk, dan rasa kesetiakawanan serta pembuatan kesepakatan yang cenderung negatif. Lingkungan memberikan potensi bagi mereka yang telah menyimpang atau bahkan belum menyimpang. Dengan melihat perilaku teman sebayanya yang buruk, maka individu bisa terpengaruh tanpa disadarinya. Materi selanjutnya tentang jenis-jenis perilaku menyimpang. Yang pertama, perilaku menyimpang berdasarkan kekerapannya. Perilaku menyimpang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penyimpangan sosial primer. Penyimpangan sosial primer adalah penyimpangan yang masih dapat ditoleransi oleh masyarakat karena tidak terlalu signifikan merugikan hidup orang lain. Contohnya mencontek, berbohong, dan tidak patuh kepada nasihat orang tua. Yang kedua, penyimpangan sosial sekunder. Penyimpangan sosial sekunder adalah penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat karena bertentangan dengan nilai dan norma, khususnya hukum formal yang berlaku. Contohnya adalah mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mencuri, dan lain-lain. Yang kedua, perilaku menyimpang berdasarkan jumlah orang yang terlibat. Jadi, perilaku menyimpang dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, penyimpangan individual, yaitu suatu kondisi di mana individu tidak dapat mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Nah, proses sosialisasi yang tidak sempurna dari agen sosialisasi melatar belakangi terjadinya penyimpangan individual. Contohnya adalah siswa yang mencontek pada saat ujian. Yang kedua, penyimpangan kelompok, yaitu suatu kondisi di mana sekelompok orang berperilaku di luar nilai dan norma yang berlaku. Nah, penyimpangan kelompok didasari oleh perasaan dan dorongan kolektif. Sebagai contoh, kelompok pangrebanja melakukan aksi yang mengancam keamanan masyarakat seperti mabuk-mabukan, pemalakan, dan aksi balapan motor liar. Yang ketiga, penyimpangan campuran, yaitu suatu kondisi di mana individu sebagai anggota kelompok bertindak menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku sebagai bentuk keterikatan terhadap kelompoknya. Sebagai contoh, individu yang tergabung dalam kelompok ekstremis keagamaan akan terbiasa untuk membenci individu dari agama yang berbeda sehingga mengambil langkah-langkah kekerasan seperti membunuh dan lain-lainnya. Yang ketiga, perilaku menyimpang berdasarkan sifatnya. Jadi, perilaku menyimpang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penyimpangan positif, yaitu penyimpangan yang membawa dampak positif berupa perubahan sistem sosial dalam masyarakat. Contohnya, asosiasi buruh yang memblokir akses jalan umum untuk mengadakan kegiatan demo guna mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Yang kedua, penyimpangan negatif, yaitu penyimpangan yang membawa dampak negatif serta mengancam keteraturan sosial. Contohnya adalah aksi tawuran pelajar yang meresahkan warga karena dapat memicu kerusakan sarana dan prasarana publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis kriminalitas. Yang pertama ada crimes without victims, yaitu kejahatan yang tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan. Contohnya berjudi, mabuk, dan hubungan seks yang tidak sah tetapi dilakukan secara sukarela. Yang kedua, organized crime, yaitu kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Biasanya lebih ke material, dengan jalan menghindari hukum. Contohnya, penyedia jasa pelacuran, penadah barang curian, perdagangan perempuan ke luar negeri untuk komoditas seksual, dan lain sebagainya. Yang ketiga, white collar crime,
yaitu tindak kecurangan seseorang yang memiliki posisi dan wewenang cukup tinggi pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta, sehingga dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Contohnya, malpraktek oleh dokter, korupsi di kalangan pejabat, kolusi penguasa dengan pengusaha, iklan yang menyesatkan, persaingan curang, dan lain-lain. Yang keempat, corporate crime, yaitu kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Contohnya, korupsi pada suatu perusahaan, kasus lumpur lapindo, dan penggelapan pajak. Dan yang terakhir ada blue collar crime, yaitu kejahatan-kejahatan yang terjadi di kelas sosial bawah dengan kualitas dan kuantitas yang lebih rendah dari kejahatan yang dihasilkan oleh white collar criminal. Contohnya ada mencuri jemuran, mencuri sendal di masjid, dan sebagainya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Di antaranya yaitu 1. Bentuk perilaku menyimpang secara individual. Jenis perilaku menyimpang secara individual dilakukan oleh orang yang acuh tak acuh, menyepelekan atau mengabaikan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya seorang anak yang ingin menguasai warisan atau harta peninggalan orang tuanya. Penyimpangan ini dibedakan sesuai dengan kadar penyimpangannya. Di antaranya pembandel, pembangkang, perusuh atau penjahat, dan munafik. 2. Bentuk perilaku menyimpang secara kelompok. Penyimpangan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang enggan tunduk pada norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya kelompok orang yang menyelundupkan obat-obat terlarang, teroris, kelompok preman, dan lain-lain. 3. Bentuk perilaku menyimpang campuran. Jenis perilaku menyimpang ini merupakan campuran dari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu dan kelompok. Penyimpangan seperti ini ada yang dilakukan oleh suatu golongan sosial yang memiliki organisasi yang rapi, sehingga individu ataupun kelompok di dalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan yang secara keseluruhan mengabaikan norma yang berlaku. Contohnya geng-geng anak nakal. 4. Bentuk perilaku menyimpang primer. Penyimpangan primer ini merupakan penyimpangan yang dilakukan seseorang hanya sekali atau tidak dilakukan secara terus-menerus, sehingga penyimpangan ini masih bisa ditolerir oleh masyarakat. Contohnya seperti seorang siswa yang terlambat masuk sekolah karena ban sepeda motornya bocor. 5. Bentuk perilaku menyimpang sekunder. Penyimpangan ini merupakan penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga akibatnya pun cukup parah serta mengganggu orang lain. Masyarakat sangat terganggu dengan orang yang seperti ini. Contohnya seperti seseorang yang sering mabuk-mabukan, sering melakukan pencurian, dan tindakan kriminal lainnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.